Elkan Bagot bisa Oke, jadi kejutan di Piala AFF 2024. Elkan Bagot guys bisa jadi Sementara itu, kejutan. kabar bahagia justru terus menghampiri skuad Garuda. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin berbahas atau membicarakan terkait dengan persiapan timnas Indonesia menjelang laga Piala Mitsubishi Electric ataupun Piala AFF. Dulu dinamakan AFF, sekarang dinamakan Mitsubishi Electric Asian Cup. Oke, ajang ini kalau diikutkan tidak masuk dalam agenda FIFA, walau bagaimanapun ajang ini yang dinanti-nantikan sebenarnya oleh seluruh rakyat di ASEAN ini. Sama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dan memang ajang ini tidaklah sepenting Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Tetapi ini dinanti-nantikan. Nggak tahu kenapa guys, dinanti-nantikan ya. Saya pun ternanti-nanti juga sebenarnya ajang ini karena menampilkan negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Indonesia dan Malaysia, juga Singapura, yang masing-masing pada saat ini semua tertumpu kepada timnas Indonesia karena timnas Indonesia lolos di round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan sebenarnya semua menantikan Indonesia bermain di Piala AFF juga. Tetapi pada kali ini Indonesia menampilkan pemain-pemain di bawah U22 tahun di bawah kendali Sinteyong. Walau bagaimanapun Sinteyong juga memanggil pemain-pemain diaspora, ada 2-3 orang lah seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk maupun Justin Humne. Dan ini sebenarnya Indonesia menang ataupun tidak sebenarnya biasa bagi Indonesia karena menurut netizen Piala AFF ini walaupun 100 kali menang pun tetapi dia tidak mampu menyaingi kelibat Indonesia yang sudah berada di kualifikasi round yang ketiga Piala Dunia dengan 6 poin sekarang ini. Hanya menantikan 4 laga lagi untuk Indonesia meneruskan di babak yang keempat ataupun terus lolos ke Piala Dunia. Jadi kita doakan itu untuk Indonesia, mudah-mudahan akan lolos ke Piala Dunia guys. Saya pun tidak sabar untuk melihat Indonesia ini bermain di Piala Dunia sebenarnya. Oke, kita kembali ke Piala AFF ataupun Mitsubishi Electric Asian Cup ini. Indonesia menang ataupun tidak, saya itu di belakang perkiraan kita, perkara kedua. Tetapi yang pentingnya apa yang Indonesia lakukan ini, menurunkan pemain U22 tahun. Ini memperlihatkan bahwa Indonesia ini betul-betul membawa bibit-bibit muda untuk sebagai pelapis kepada generasi yang akan datang. Jadi disinilah bermulanya pemain-pemain bibit-bibit muda ini menampilkan aksi, talenta, bakat mereka itu mereka tunjukkan di pertandingan kali ini. Dan satu yang saya respect dengan timnas Indonesia ini, mereka berani, mereka berani menampilkan U22. Mereka walaupun mereka akan menang nanti, contohlah Indonesia juara. Ini satu sejarah untuk Indonesia. Dan kalaupun Indonesia tidak juara, itu tidak menjadi masalah karena Indonesia berani menampilkan pemain di bawah U22 tahun ini sebagai pelapis kepada timnas senior nanti. Dan disinilah perkembangan bibit-bibit muda ini akan kita lihat nanti akan menampilkan lebih ramai lagi di Indonesia sebagai pelapis kepada timnas senior. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini. Dan Elkan menjadi kejutan guys. Thailand peringatkan juga Vietnam tidak berisik. Medempang, kata Medempang, belum tentu kalian menang. Jadi apa di sebalik video ini? Yuk kita simak sama-sama guys. Setelah menunjukkan perjuangan luar biasa di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam waktu dekat ini Sinteyong kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024.
Piala Seperti yang AFF sudah dikonfirmasi 2024. oleh Sintayong sebelumnya, kalau di Piala AFF nanti timnas Indonesia bakal pakai skuad U22. Melihat keputusan dari Sintayong itulah membuat Malaysia merasa kalau timnas Indonesia emang menganggap remeh Piala AFF, padahal mereka ini belum pernah juara. Selain Malaysia, Vietnam yang akhir-akhir ini suka julitin Indonesia juga memiliki pendapat yang sama. Tapi kalau saya guys tidak menganggap Indonesia ini menganggap remeh. Sebenarnya saya tidak anggap begitu. Saya anggap Indonesia ini berani menampilkan bibit-bibit muda di Piala AFF ini. Karena ini adalah ajang untuk melihat pelapis yang begitu banyak di Piala AFF ini. Bibit-bibit muda ini. Jadi itu keberanian untuk Indonesia. Jadi tim lain sama ada dari negara-negara lain itu terpulang kepada negara masing-masing untuk mengantar siapa tim yang mereka inginkan sesuai dengan apa kehendak persatuan sepak bola di negara masing-masing. Kalau mereka menargetkan juara, mereka mengantar yang terbaik. Kalau mereka menargetkan ingin lebih banyak talenta-talenta muda, mereka menampilkan yang di U22 misalnya. Contohnya begitu kan guys. Jadi itu terpulang sebenarnya kepada negara masing-masing. Oke, kita lanjut guys. Tapi berbeda dengan Thailand. Tim yang sudah juara AFF 7 kali itu justru menaruh respek kepada timnas Indonesia, sekaligus peringatkan tim-tim ASEAN untuk tetap waspadai kekuatan timnas Indonesia meski mereka memakai tim U22. Iya, betul. Perlu diwaspadai. Bahkan peringatkan Vietnam dan Malaysia, meski Indonesia pakai tim U22, belum tentu mereka bisa menang dengan mudah. Iya, betul. Terlebih dalam tim U22 Indonesia juga banyak pemain-pemain yang merasakan atmosfer babak kualifikasi Piala Dunia kemarin. Jadi dari segi kualitas, jelas nggak akan kalah dengan timnas senior Indonesia. Betul, kualitas Indonesia ini semua sama. Karena Indonesia semua masuk di ataupun lolos di Piala Asia di kelompok umur 17, 20, 23 dan juga senior. Itu bukti satu pencapaian yang hebat bagi Indonesia yang perlu diakui oleh semua sebenarnya. Ya, seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, kalau di Piala AFF 2024 ini, Sintayong telah memutuskan akan memakai skuad U22 Indonesia. Sementara itu, Piala AFF 2024 bermula 8 Desember 2024 hingga 5 Januari guys. 2025. Dan Oh, timnas sebulan Indonesia juga. tergabung di grup B, bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada laga perdana, Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar 9 Desember 2024. Skuad Garuda pun difavoritkan menjadi juara karena skuad yang dimilikinya. Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri seperti Jaitsas, Marten Pas, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain. Namun Sintayong kemungkinan besar tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri, khususnya Eropa, karena Piala AFF bukan agenda FIFA. Bukan agenda FIFA. Dan Sintayong kini sudah mendapatkan skuad yang akan dibawanya di Piala AFF 2024. Mereka bahkan akan menjalani TC di Bali dalam waktu dekat ini. Di Bali guys ya latihannya. Bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Ya mungkin salah satu alasan kenapa kita enggak bisa bawa timnas senior. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Target ke final juga. Saya berharap bisa masuk final Piala AFF. Itu target Sintayong. Dikutip dari Bola Sport. Sementara itu, melihat keputusan dari Coach Shin itulah membuat negara-negara di ASEAN mencak-mencak. Salah satunya ya Malaysia dan Vietnam. Media-media di sana menganggap kalau Indonesia ini sebagai tim belagu. Karena belum pernah juara di AFF aja, berani-beraninya pakai pemain U22 dan seolah-olah menganggap Indonesia meremehkan ajang AFF. Meskipun Malaysia dan Indonesia tak berada di grup yang sama, akan tetapi keputusan Coach Shin dalam memakai skuad U22 cukup mencuri perhatian media-media di negeri Upin Ipin tersebut. Salah satu media terbesar Malaysia, Stadium Astro, memuat berita perihal timnas Indonesia yang akan mengandalkan bakat-bakat muda pada kejuaraan antar negara bakat muda yang kita mau langsung pada lihat ini nanti. Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal.
Pelatih Indonesia Sinteyong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional. Dan Taeyong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1 dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22, tulis Stadium Astro. Betul-betul ini kesempatan untuk pemain-pemain lokal di Liga 1 ya menampilkan bakat-bakat mereka. Bila lagi kan kalau bukan di Piala AFF ini. Sementara itu, melansir dari soha.vn pada Selasa, keputusan Timnas Indonesia yang tak diperkuat pemain-pemain seniornya tersebut merupakan sebuah kejutan. Tak ada pilar-pilar andalan seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Witan Sulaiman di kubu Timnas Indonesia turut disorot. Pada 25 November lalu, Timnas Indonesia mengejutkan semua orang dengan daftar 33 orang menuju Piala AFF 2024. Bahkan, 33 orang domestik seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, semuanya absen. Tulis laporan dari Soha. 33 orang, tiada nama-nama seperti Rizky Ridho. Tapi Marcelino Ferdinand ada, Justimna ada, Rafael Strik ada, Ivar Jenner ada. Tapi Sinteyong tidak memanggil Jens Reven ya. Thailand, belum tentu kalian bisa menang mudah lawan Indonesia. Belum tentu juga. Sementara itu, melihat reaksi dari tim-tim rival terutama Malaysia dan Vietnam yang kita tahu protes mulu gara-gara Indonesia menganggap remeh Piala AFF, membuat Thailand pun gak tinggal diam. Ya, menurut Teraton Bunmatan, melihat segala yang terjadi di Timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget. Sebab pada 2021 lalu saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan setelah itu, Indonesia akan punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia. Dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta menembus 16 besar Piala Asia level senior. Kemudian jangan lupakan juga kesuksesan masuk semifinal di Piala Asia U23. Pencapaian Timnas Indonesia mantap. Pemain yang melimpah, apalagi dengan adanya pemain keturunan, Indonesia benar-benar sudah jauh berkembang dari segala sisi. Ya, senada dengan Teraton, mantan pelatih Timnas Thailand Manu Polking, yang juga pernah memprediksi kalau Indonesia bakal punya tim yang menjanjikan, benar-benar merasa takjub. Sebab dalam waktu sesingkat ini, perkembangan Timnas Indonesia benar-benar signifikan. Bahkan ia pun sedikit menyentil tim-tim tetangga, khususnya Vietnam, untuk gak usah banyak protes. Sebab ketimbang seperti itu, mending media di sana fokus dan terus mengkritisi segala hal yang terjadi dengan Vietnam yang saat ini sedang dilanda kemunduran. Vietnam. Ya, menurut pria berpaspor Brazil itu, mengakui kalau saat ini perkembangan tim muda Indonesia sangat progresif. Akan tetapi di satu sisi, ia juga berharap kalau Thailand juga jangan sampai kalah. Sebelum ini saya sudah yakin Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan itu mulai terbukti. Sekarang Anda bisa lihat, Indonesia memiliki banyak pemain muda dan sangat progresif. Tapi saya juga yakin kalau Thailand akan bertarung dalam situasi apapun. Mereka juga punya pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman. Ucap Polking dikutip dari VN Express. Semua masing-masing bersaing guys ya. Thailand bahkan ngiri dengan prestasi baru Indonesia. Kesuksesan Indonesia kalahkan Arab Saudi di babak round 3 kemarin bahkan membuat Thailand mengakui kalau mereka cukup iri dengan prestasi Timnas Indonesia. Pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tak berdaya melihat rekor yang dipecahkan skuad Garuda sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia 6 poin mengoleksi 6 di kualifikasi poin ini di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan itu memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan 2 poin. Thailand 2 poin. Sampai di situ, saat ini Timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dan berpeluang lolos ke putaran final. Inilah yang membuat Thailand iri, berstatus sebagai Raja ASEAN dengan koleksi 7 gelar Piala AFF yang seolah tak berguna. Thailand pernah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tapi hanya 2 poin saja. Namun berakhir dengan koleksi 2 poin dari 10 laga. Publik negeri Gajah Putih mengakui tim nasional mereka masih belum mampu menorehkan hal yang sama seperti yang dilakukan Indonesia saat ini.
Elkan Bagot Oke. bisa jadi kejutan di Piala AFF 2024. Elkan Bagot guys bisa jadi Sementara kejutan. itu, kabar bahagia justru terus menghampiri skuad Garuda karena sosok pemain yang sempat jadi andalan Sintayong saat masuk di final Piala AFF 2020. Ini gimana Elkan ceritanya Bagot nih guys? baru saja sembuh dari cederanya. Baru sembuh dari Si anak cederanya. hilang itu emang sempat punya hubungan buruk dengan Sintayong dalam beberapa tahun kebelakang, terutama saat dirinya mangkir atau dalam bahasa kasarnya menolak panggilan dari Cochin Mangkir. dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Kemudian Elkan Bagot diganggu cedera pergelangan kaki sejak akhir Agustus 2024. Setelah hampir 2 bulan lebih menjalani pemulihan, akhirnya bek berpostur jangkung itu telah kembali latihan. Dia menjalani latihan bukan bersama tim utama, melainkan skuad Blackpool U21. Pelatih Blackpool U21 Stephen Dobbie mengaku senang dengan kembalinya Elkan Bagot. Bahkan pelatih berusia 41 tahun itu sudah tak sabar untuk memainkan bek yang pernah merobek gawang timnas Malaysia di Piala AFF itu. 2010 hari itu Elkan Bagot menjalani sesi pertama pagi 2000 berapa tuh? menyenangkan melihatnya kembali bergabung lawan dalam Malaysia tuh. Kami berharap mungkin bisa memainkannya pada hari Rabu. Kita akan lihat perkembangan kondisinya dalam beberapa hari ke depan, kata Dobbie dilansir dari Blackpool Gazette. Dan Elkan Bagot bisa jadi kejutan di Piala AFF 2024 nanti. Mengingat di AFF 2020 lalu, Bagot adalah sosok andalan Sintayong, sekaligus menjadi sosok yang cukup mencuri perhatian. Tapi sayang tidak dipanggil lagi guys, Elkan Bagot ini. Tapi itu kuasa juru latih ataupun pelatih ya, itu terpulangnya kepada pelatih memanggil atau tidak. Karena dia punya pandangan dan pendapat tersendiri, dia mengetahui pemain itu. Ya, pada akhirnya segala hal yang disusun semoga bisa berjalan lancar, entah itu di round 3 nanti ataupun di Piala AFF sekalipun. Karena ya gimana ya, rasanya kalau belum juara kok para pengamat julid itu masih belum puas gitu loh. Tapi ya percuma juga sih, karena pasti mereka juga akan menjelekkan Cochin jika misal Indonesia juara AFF dengan skuad yang tadi disebutkan. Intinya, pembenci tetaplah pembenci, dan susah kalau sudah mengakar apalagi atas dasar suka tak suka. Betul. So, apapun itu, siapapun yang dipilih membela Indonesia entah di round 3 atau Piala AFF, pokoknya fight habis-habisan demi merah putih, oke? Oke guys, tetap bermain habis-habisan di Piala Mitsubishi Cup Asian Cup ini. Karena ini ajang yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan seluruh warga negara ASEAN ini ya. Terutamanya sekarang ini Indonesia yang kini menghantar tim U22 tahun. Apapun yang terjadi guys, sama ada Indonesia juara ataupun tidak, pasti ada netizen-netizen yang punya pandangan pendapat dia tersendiri ya. Bagi saya Indonesia yang saya punya firasat, walaupun mereka mengantar tim U22, tapi tetap Indonesia bisa menjadi juara. Tetap Indonesia bisa menjadi juara karena semua pemain-pemain ini punya pengalaman yang jauh ketimbang dengan pemain-pemain lain di negara-negara ini, walaupun mereka mengantar tim senior tetapi dari segi pengalaman itu U22 ini sudah pernah menjuarai Piala AFF juga dan sudah pernah TC di Eropa. Mereka punya pengalaman, dan dengan gabungan pemain diaspora juga seperti Ivar Jenner, Justin Hubner dan juga Rafael Strik diambil oleh Sintayong dan Marcelino Ferdinand, dan mungkin ada tambahan-tambahan baru, kita tidak tahu. Daripada tiga pemain ini sudah tentu dia akan dari masa ke masa itu akan ada perubahan sebelum perlawanan pada 8 Desember itu nanti. Jadi apa yang penting di sini sebenarnya? Indonesia menampilkan bibit-bibit muda ini. Jadi sampai bila Indonesia tidak menggunakan talenta yang ada ini. Jadi inilah masanya. Jadi saya sebenarnya saya respect kepada Sintayong ini dengan keberanian beliau menghantar U22 ini, karena selalunya banyak penghujat Sintayong ini yang mengatakan Sintayong belum lagi ada apa-apanya, pialanya belum ada, hanya mampu lolos di Piala Asia ronde yang ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi untuk Piala AFF belum ada pialanya pun. Sebenarnya ukuran keberjayaan seseorang pelatih seperti Sintayong ini bukan semata-mata pada piala, tetapi bagaimana prestasi itu
dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Dia punya proses yang baik. Daripada dulu ranking 190, kini 125. Daripada dulu Indonesia selama 30-40 tahun tidak pernah lolos ke Piala Asia, sekarang ini semua lolos di kelompok umur 17, 20, 23 senior. Dulu tidak pernah lolos ke round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia, sekarang ini timnas seniornya lolos ke kualifikasi round yang ketiga dan menghampiri ke Piala Dunia. Hanya 4 perlawanan lagi yang kita tunggu-tunggu untuk Indonesia ini, dan saya yakin juga, saya optimis guys, sebenarnya Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia. Saya tidak tahu kalian punya keyakinan bagaimana kan, tetapi saya punya insting, saya punya keyakinan kalau masuk dengan amunisi baru oleh Romini, Emiliano Jonadan dan juga Jairo Redewell, Indonesia bisa mengalahkan China dan Bahrain main di GBK nanti, dan berkemungkinan akan seri dengan Australia, walaupun mungkin akan kalah kepada Jepang main di Jepang nanti, dan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia ataupun ke babak yang seterusnya di putaran yang keempat. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Dan di Piala AFF ini juga saya punya keyakinan dan insting Indonesia bisa juga menjuarai Piala AFF ini, walaupun dengan mengantar pemain U22 tahun guys. Ini luar biasa. Bagi saya Sinteyong itu luar biasa pelatihnya. Dia punya minda yang jauh ke depan, 5 ke 10 tahun. Dan walaupun banyak yang mengkeji beliau, menghujat beliau ketika kalah kepada China, kalah kepada Jepang, tetapi beliau rileks, beliau santai, beliau tenang menghadapi semua. Sehingga beliau membuktikan mengalahkan Arab Saudi itu. Nah, itu yang pentingnya. Jadi guys, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Seperti biasa, saya membaca komen-komen kalian itu. Ada yang menarik, objektif, dan juga ada yang subjektif, yang tersurat dan tersirat. Terima kasih banyak-banyak. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.